Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Kalian bisa buka di situ bab semester 2 tentang sholat berjamaah. Aku terbiasa sholat berjamaah bab 3. Nah, di sini pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Imam berdiri pada posisi paling depan dan di belakangnya ada makmum. Sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum. Jadi itu adalah pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian sholat berjamaah itu dipimpin oleh seorang imam. Paling sedikit dikerjakan oleh berapa orang? 2 orang yang terdiri dari imam dan makmum. Kalau yang di depan itu disebut dengan imam. Jadi yang paling depan posisinya adalah imam, kemudian yang di belakangnya adalah makmum. Nah, kemudian halaman 54, di sini ada syarat-syarat menjadi imam dan syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama yaitu syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama yaitu berniat menjadi imam. Jadi niatnya harus sebagai imam. Contoh, usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman. Nah, di sini adalah niatnya menjadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum berarti makmuman, kalau imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berdiri di depan makmum. Jadi posisinya adalah paling depan, di depan makmum. Kemudian yang ketiga, sehat akal dan berakhlak mulia. Artinya tidak gila ya, jadi akalnya sehat, kemudian akhlaknya juga baik. Kemudian paling fasih bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Jadi bacaan Al-Qur'annya ketika baca Al-Fatihah, surat pendek dan seterusnya di situ adalah fasih. Artinya di situ makhorijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, kemudian guna dan seterusnya, tajwid urutnya benar. Kemudian mengetahui tata cara sholat berjamaah. Jadi tata caranya itu harus faham, harus tahu. Kemudian terakhir yaitu mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat. Apa saja yang membatalkan, apa saja yang disunahkan. Nah, di situ harus tahu, sebagai imam harus faham. Kemudian yang kedua yaitu syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama yaitu niatnya harus menjadi makmum. Kalau tadi adaan imaman, kalau sekarang berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berdiri di belakang imam. Jadi posisinya di belakangnya imam. Jadi makmum itu di belakang, kemudian imamnya di depan. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan mengikuti gerakan imam. Kalau misalkan di situ imamnya takbiratul ihram, berarti kita juga ikut takbiratul ihram. Kalau imamnya ruku, berarti kita juga ikut ruku. Kalau imamnya sujud, berarti kita juga ikut sujud. Jadi harus mengikuti gerakan imam. Kemudian tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat. Imamnya waktunya ruku, makmumnya sudah sujud, tidak boleh ya. Jadi harus mengikuti, tidak boleh mendahului. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi misalkan di situ imamnya di masjid, nah berarti kita juga di masjid. Tidak boleh imamnya di masjid, kitanya di rumah sakit, atau kitanya di rumah. Nah, tidak boleh ya. Jadi harus dalam satu tempat. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Posisi imam dan makmum. Apabila imamnya itu laki-laki, maka urutan yang menjadi makmum adalah orang laki-laki. Nah, kemudian anak-anak dan perempuan. Jadi perempuan itu posisinya di paling akhir. Kalau misalkan di sini itu tidak ada tabir ya, atau misalkan ada tabir di situ disekat. Nah, jadi posisinya itu yang pertama adalah orang laki-laki dewasa, kemudian anak-anak. Nah, kemudian perempuan. Kemudian jika imam sholat itu perempuan, maka makmumnya perempuan. Jadi tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak boleh ya. Jadi makmumnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Selanjutnya kalian buka halaman 55. Nah,
di sini tentang pengaturan barisan atau shaf. Jadi shaf artinya barisan. Yang pertama yaitu posisi imam berada di depan makmum. Makmum membentuk shaf atau barisan berbanjar sejajar, lurus dan rapat di belakang imam. Jadi posisi imam di depan makmum, jadi paling depan, kemudian makmum membentuk shaf di belakang imam. Kemudian yang kedua, makmum mengambil posisi persis di belakang imam, kemudian diikuti makmum lain dengan mengambil posisi sebelah kanan dan kirinya secara seimbang hingga shaf terdepan terpenuhi secara sempurna. Jadi kalau misalkan di situ imamnya, nah imamnya di depan, kemudian makmumnya itu pas tepat berdiri di belakangnya imam. Nah, misalkan ini imam, kemudian ini makmum. Nah, pas tepat berdiri di belakangnya. Nah, lurus kan? Nah, maka misalkan ada makmum lagi, maka makmumnya itu harus menempati di sebelah kanannya. Nah, kalau misalkan di sini sudah, kemudian misalnya ada makmum lagi, maka berdiri di sebelah kirinya. Jadi harus seimbang ya antara kanan dan yang kiri sampai shaf terpenuhi. Kemudian yang ketiga, shaf kedua boleh dibentuk setelah shaf paling depan terpenuhi secara sempurna. Pembentukan shaf baru mengikuti cara seperti pada pembentukan shaf pertama dan begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan shaf pertama itu sudah penuh, baru boleh membentuk shaf berikutnya. Kalau misalkan di depan shaf pertama itu masih ada yang bolong atau belum penuh, maka tidak boleh membentuk barisan shaf kedua. Jadi harus dipenuhi dulu ya, shafnya harus dipenuhi dulu yang pertama, baru bisa membentuk shaf yang kedua. Nah, kemudian jika sholat hanya diikuti oleh 2 orang laki-laki, maka posisi makmum berada di sebelah kanan imam, tetapi sedikit di belakang imam. Nah, misalkan di sini cuma ada makmum dan imam. Jadi cuma ada imam dan makmum di sini, maka berdirinya itu di sebelah kanan imam, tapi agak mundur, agak ke belakang sedikit ya makmumnya. Jadi tetap di belakang imam, tapi sebelah kanan. Kemudian kalau misalkan misalkan 2 orang seperti tadi, nah maka harus seimbang antara yang kanan dan yang kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalkan banyak, berarti harus shafnya depan terpenuhi dulu, baru membentuk shaf kedua, dan misalnya kedua terpenuhi baru membentuk shaf ketiga, dan seterusnya. Kemudian bagi makmum perempuan yang sholat berjamaah mengikuti imam laki-laki, maka posisinya berada di barisan paling belakang. Nah, misalkan di sini ada jamaah perempuan yang ikut sholat dengan imam laki-laki, maka posisi shafnya, posisi barisannya harus paling belakang, tidak boleh di depan. Jadi yang depan tadi adalah orang laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Kalau misalkan di situ sekatnya itu di tengah-tengah gitu. Kalau sekarang kan banyak musola-musola itu yang sekatnya di yang sebelah kanan itu jamaah laki-laki, yang sebelah kiri jamaah perempuan. Nah, itu tidak apa-apa karena ada tabir yang memisahkan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, itu adalah tentang sholat berjamaah. Lah, kemudian di sini pelajaran ke-NU-an. Kita kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita belajar mata pelajaran ke-NU-an. Kalian bisa buka kitabnya tentang sholawat pilihan bab 4. Nah, di sini ada sholawat badar. Kita baca bersama-sama ya. Wahid, Itsnan, Salasah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, ini
adalah sholawat badar. Kemudian yang bawah di situ ada qasidah burdah. Nah, kita baca bersama-sama ya qasidah burdahnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, itu adalah qasidah burdah. Nah, kalian bisa baca di rumah untuk sholawat badar dan qasidah burdahnya. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.